Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan servis motor RE King ya. RE King ini tahunnya saya kurang tahu ini tahun berapa ya. Nah, permasalahannya di sini ketika ditekan tuas, jadi koplingnya tidak pre ya. Ketika dibikin pre, motor ini ditarik gasnya di RPM tinggi, slip ya. Nah, kita buka di bagian blok kirinya dulu ya, kita setting setutnya dulu. Kalau memang tidak bisa disetel dari setut kopling ya, nanti kita buka bagian rumah kopling ya di sebelah kanan. Sementara kita setting di bagian sininya dulu ya. Menggunakan kunci 10 sama tang ya. Nah, ditekan seperti ini, ditekan-tekan ya. Kalau memang pergerakannya keluar ke dalam berarti ini setut normal ya. Untuk setting setut kopling RE King ini ya, diputar ke kanan ya, putar ke kiri ke kanan ya, terus diputar ke kanan, asal nempel aja ke as setutnya ya, jangan ada tekanan ya, paling ada tekanan sedikit gitu ya, jadi supaya tidak ada beban ke setut ke dalam atau ke rumah koplingnya ya. Jadi kalau ada beban itu ketika tuas ditekan ya, baru ada beban sehingga rumah kopling terbuka ya, jadi merenggang gitu ya, berarti itu normal. Kalau memang di sini tidak normal, nanti kita buka bagian rumah koplingnya ya. Oke, sekarang kita tes dinyalakan ya, normal atau tidak. Ini belum normal ya, ini terlalu pre. Kalau memang ini terlalu pre, kita settingnya berarti ke kiri diputernya ya, dikeluarin, dipundurin ke belakang kalau memang terlalu pre. Kalau memang sudah pas kemudian dikencangkan umurnya ya, menggunakan kunci 10 secukupnya aja pengencangannya ya. Ganti bayar. Oke, kemudian umurnya ditekan atau dipegang ya menggunakan tang atau obeng ya. Patah bautnya ya, saya menggunakan tang. Kita tes lagi. Tetap bermasalah ya. Oke, kita buka aja sebelah kanan blok kopling ya. Pertama kita buka dulu bagian selahannya ya. Kita cek ya aroma oli mesinnya. Nah, ini oli mesinnya. Ini oli mesinnya bau oli samping ya, berarti ini oli mesin tercampur sama oli samping. Ini menandakan berarti seal as kruk yang bocor atau seal as kompa oli ya, di bagian dalam kompa oli. Kalau komponen dari kompa oli ya, seal-sealnya yang bocor biasanya dari sini bocornya ya, bukan tercampur sama oli mesin. Kalau yang tercampur sama oli mesin itu biasanya seal kruk as ya, atau enggak seal kompa oli, sealnya seal seal asnya ya, bukan seal dalamnya gitu. Kalau kompa oli seal asnya di sini. Ini baunya bau oli samping ya, bau oli samping kastrol, bahkan warnanya juga hampir mirip ke oli kastrol ya.
Jadi kayaknya ini bagi dua kayaknya ini, soalnya ini baunya bener-bener bau ini. Oke, kita buka aja, dicek bagian dalam kopling ya, rumah kopling. Nah, untuk seal kompa oli di belakang sini nih ya, di belakang gigi nih, gigi plastik ini atau gigi teflon ini ya, kita buka keluarin dulu. Itu di dalam ya, di belakang. Nah, ini udah dikeluarin giginya ya, udah dibuka. Tinggal kita copot bagian kompa oli sama sealnya, nanti dibuka ya. Nah, di sini ada baut obeng ya, kiri sama kanan ada dua. Kita cabut kompa olinya, cabut dulu, keluarin. Diketok bisa ya, ketok-ketok sedikit supaya keluar. Kalau ditarik agak susah. Nah, ketok seperti ini aja, ketok halus ya. Nah, ditarik. Oke, dicabut. Nah, di sini ya bagian seal asnya ya, seal as kompa olinya di sini bagian sealnya ya. Kita ketok dulu menggunakan kunci 12 atau 10, diketok sedikit ya supaya keluar. Nah, ini sealnya ya. Kita tes ke as kompa olinya masih seret atau sudah kendor ya. Nah, ini kendor ya, benar-benar kendor. Ini mengakibatkan bocor ini. Oli mesin juga bisa keluar dari sini ya. Oke, kita buka bagian rumah kopinya ya menggunakan kunci 8 T atau kunci 8 sok. Ini masih bagus ya, masih normal. Masih normal. Ininya juga bagian ini masih bagus. Tutupnya juga ini masih tebal ya, masih bagus, masih oke. Sekarang kita keluarin kampasnya sama platnya. Nah, ini platnya ada 2 biji. Nah, kemungkinan besar ini yang bikin bermasalah ini. Ketika tuas kopling ditekan, di bagian rumah kopling tidak ada ruang kosong ya, karena terisi sama plat yang satunya lagi ya. Sementara dudukan setut di sebelah kiri, di blok kopling kiri sudah aus ya, sudah oblak. Nah, ini permasalahannya di sini ya. Ketika aus blok kopling di sebelah kiri, ini pergerakan mundur majunya berkurang ya. Nah, di bagian ininya juga ini seret nih, seret ya, tidak lancar. Ini mengakibatkan ketika dibuka kopling ya, dibuka tuas kopling tidak responsif ya, jadi lambat. Nah, karena ininya seret nih, tidak maksimal, tidak lancar. Nanti kita perbaiki bagian ini sama ganti kampas koplingnya aja ya. Nah, terus kita setting kembali. Oke, kita buka dulu di bagian ini. Di bagian ininya kering ya, tidak basah, tidak masuk oli. Apakah bos koplingnya yang sudah aus? Apakah ininya ya, dudukan plat kopling yang bermasalah? Nanti kita perbaiki, kita cek satu persatu ya. Untuk bagian kopling atau karet kopling masih bagus ya. Sampai di sini bongkarnya ya, tidak terlalu ke dalam. Ini bagian koplingnya aja. Nah, untuk plat masih bagus semuanya ya. Paling nanti kita ganti kampasnya aja yang baru. Kemudian kita cek pergerakan setut ya. Nah, ini dicolok menggunakan kawat atau lidi ya. Jadi ditekan-tekan tuasnya sambil ditekan, dicolok ya, pergerakannya seberapa jauh, seberapa mili ya. Nah, ini pergerakannya kurang, ini kemungkinan ini rumah kopling sebelah kiri juga rusak ya. Bukan rumah kopling tapi dudukan setut ya.
kedudukan setut sebelah kiri ya. Ini sudah bermasalah, sudah aus. Kemudian kita pasang bagian dudukan plat koplingnya ya. Nah, ini yang aus tadi atau yang seret, ini saya ganjal bosnya menggunakan ring ya, ring tipis ya, sedikit ya, tipis banget ini, sedikit. Nah, sekarang sudah normal ya. Di bagian dalamnya saya kasih ring tipis di bagian bosnya ya. Oke, kampas koplingnya kita ganti aja ya sama yang baru. Sebelumnya dikasih pelumas dulu ya, karena ini tipe kopling basah. Kita kasih oli sedikit supaya basah ya. Untuk kampas koplingnya saya menggunakan merek ini ya, baca sendiri aja. Baca sendiri ya mereknya, merek apa. Kemudian pasang satu persatu. Pertama pasang kampas kopling, yang kedua plat kopling ya, terus seperti itu sampai habis. Plat kopling yang tadi double itu tidak dipasang satu ya. Lanjut kita pasang seal ya, seal as kompa oli. Dipasang, diketok sedikit ya menggunakan kunci 12. Tadi saya cek bagian seal kruk asnya ya, sebelah kanan itu masih bagus. Jadi yang diganti cuma seal as kompa olinya aja ya. Pasang hati-hati jangan sampai sobek. Kemudian pasangkan kompa olinya. Di sini ada baut dua ya, kiri sama kanan, menggunakan baut obeng ya. Oke, lanjut pasangkan bloknya ya. Perhatikan packingnya jangan sampai rusak. Kalau rusak nanti bocor ya. Cuaca di sini hujan ya, sore sekitar jam 4 ini. Banjir ya. Pokoknya banjir bandang sekitar 20 cm. Oke, kita tes ya. Kita coba dinyalakan. Sekarang sudah oke ya, sudah mantap, sudah respon ketika dibuka kopling atau digasnya sudah mantap ya, koplingnya sudah pas. Oke, sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.